wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini kita ngaos dulu. Nanti setelah itu akan ada interaksi ya. Nanti tanya jawab. Insya Allah nanti Mas Amirin bakal memberikan souvenir hadiah ke panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi menjelaskan kaitannya dengan fase-fase yang ada di bulan Ramadan. Fase yang pertama wa awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nas. Terkait masalah rahmatnya Allah ataupun kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, Allah sudah sedikit banyak menerangkan. Nah, yang kedua, ini adalah hadiah Allah untuk kita, yaitu wa awsatuhu maghfiratun. Jadi ketika panjenengan melaksanakan puasa di 10 hari yang kedua, ini merupakan sebuah maghfirah, sebuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeten karena sejarah. Kenapa Allah itu memberikan maghfirah kepada kita? Kenapa Allah itu memberikan pengampunan kepada kita? Karena Allah itu mengetahui ada salah satu sifat yang melekat yang dimiliki manusia. Sifat melekat yang dimiliki manusia adalah al-insanu mahalun nisyan wal. Jadi menungso niku ya panggonane salah, panggonane luput. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya melakukan dosa. Itu prinsip manusia. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Hatta saya pun yang dari kecil kita berada dalam lingkungan pondok pesantren sampai sekarang pun, kita pun juga tidak bisa lepas dari perbuatan melakukan dosa. Siapapun, karena hakikatnya manusia itu mahalun nisyan wal khata. Manusia itu sudah itu menjadi nopo, menjadi sesuatu yang melekat. Tidak ada manusia yang sempurna. Wong yang sempurna itu tidak ada. Siapapun itu tidak ada. Saya pun juga seperti itu. Nah, sifat mahalun nisyan wal khata ini, manusia yang melakukan dosa ini karena 3 perkara. Jadi jenengan pasti sering mendengar istilah kalau bulan puasa setan pasti di dicencang, mau dikerangkeng, dicencang dan begini dalam kena, dan dikerangkeng kan satu tempat betul. Jadi kalau mau sepakatan dicencang mau dikerangkeng, kerangkeng gus. Berarti kok bayangin aneh ya? Jadi di bulan puasa ini kan para setan-setan kan dicencang. Kalau kita sampai keluarga orang, setan-setan ini pasti bakal dikarantina. Tapi pertanyaannya, kenapa di bulan puasa masih ada orang yang mau melakukan dosa? Atau kenapa di bulan puasa Ramadan banyak orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah? Jadi secara prinsip orang itu melakukan perbuatan dosa. Kiai ini ruangnya diomongnya ngomong. Oh esa. Oh mungkin. Anu sing mungkin pindah ngajeng tetep ngajeng itu lho. Nggih. Ndak, iku mau ngobrol sing silian kok. Oh iya. Nek nek sing silian tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia itu melakukan dosa itu karena 3 hal. Jadi jenengan jangan hanya menyalahkan setan. Nah, biasanya kan jenengan sering menyalahkan setan. Nyolong nyalahnya setan. Berbuat maksiat nyalahnya setan. Padahal setan ini pas turu. Sampai narani terus. Ini bojone tonggone jenenge setan. Padahal setan ngerti jawabannya kok bakal setan. Setan ini gelap. Wah, kurangnya boleh bakal diarani.
Iya. Jadi seseorang itu melakukan dosa ini karena 3 hal. Satu, karena setan, karena godaan dari setan. Yang kedua, karena pertemanan. Gini nyuwun sewu, hati-hati dalam kita memilih teman. Jangan pasti akan merasakan. Hari ini kita ikut majelis, ini karena teman, karena ajakan oleh seorang teman. Kalaupun hari ini teman kita tidak suka ikut majelis, saya yakin panjenengan tidak akan ikut majelis. Adanya kita berbuat baik, adanya kita berbuat jelek, ini pasti akan tergantung oleh teman kita. Apalagi panjenengan hari ini berada di Hong Kong, yang mana jauh dari keluarga, jauh dari anak suami, jauh dari mungkin pemuka agama, karena jumlahnya sangat minoritas. Tapi secara prinsip, teman ini membawa dampak bagi kita, baik itu buruk ataupun kita, ini tergantung dari teman kita. Bahkan ada salah satu sahabat ini yang bertanya kepada Sayyidina Ali. Ingat sebab Sayyidina Ali? Dulu Ali kalau di sana ini. Dari pagletek itu loh. Makakiyot kecil ini Ali mantunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Ali, bagaimana cara kamu mengetahui orang itu baik ataupun tidak? Jawabannya, kalaupun kita ingin mengetahui orang itu baik ataupun tidak, coba lihat temannya. Misalnya teman api, ketika mendapatkan teman yang baik, secara prinsip orang itu pasti akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika kita mau berteman dengan orang yang jelek, maka orang itu pasti akan punya perilaku yang itu pasti dia akan merasakan. Karena mungkin tidak selamanya panjenengan ikut majelis. Ada yang ikut majelis baru 1 tahun 2 tahun, ada yang ikut majelis 5 tahun, ada yang ikut majelis mungkin dari awal bekerja, dari tengah-tengah pekerjaan dia keluar dari majelis. Ini kenapa? Karena yang memang pengaruh teman. Dan teman itu akan membawa kecocokan bagi kita. Contoh simpel. Ketika kita duduk satu majelis, ini pasti akan duduk dengan teman yang kita sukai. Makanya ingat kalau ningali isi biru, kubur kuning, itu dengan apa? Itu bikin putih. Belah-belahnya tetap naik jalan. Benar. Nah, makanya kita harus pandai-pandai dalam memilih teman, terutama terutama pergaulan dari seorang anak. Anak itu merupakan investasi kita. Jadi kalau kita berbicara masalah investasi, itu sebenarnya bukan harta kekayaan. Tapi kalau kita berbicara masalah investasi, ini adalah anak. Contoh, ketika panjenengan sakit, siapa yang rawat? Anak. Atau bujuni? Bujuni mesti ngiri apa sing asli? Iya. Tapi ini serius. Anak itu merupakan investasi. Kalaupun hari ini kita yang sudah tua, jadi hari ini masih kuat bekerja untuk menghidupi anak, bukan seorang anak ya, untuk menghidupi anak. Tapi ketika nanti jenengan sudah tua, siapa yang rawat jenengan? Anak. Suami itu ya Allah kadang-kadang ini mau baru muncul masalahnya. Ya mumpung lah. Enggak rahasia. Itu benar. Saat ini ketika panjenengan sakit di rumah, rata-rata yang ngambilkan minum siapa? Anak. Yang ngambilkan nasi? Kadang-kadang sampai yang nganterin ke dokter. Dia nggak percaya. Jenengan loro minta tolong kepada suami. Pak, papa. Gedang. Papa gimana? Lagi ngarik. Betul.
Mas, saya sakit, tolong ambilkan nasi. Pasti jawaban suami, le, kayak ibumu loro, jukukno sego betul kan? Kulo boten Gus. Wah, gue dicukup loro tak sayang-sayang. Benar, saya kan tipe penyayang wanita. Semua wanita. Jadi di mana-mana ada wanita saya sayang. Jadi kita Mas Samir kali kulon itu perbedaannya cuma satu. Lek kulon itu suami yang soleh. Soleh itu apa? Wedi karo bojone. Lek kulo kali bojo kulo boten wedi. Cuma menghargai aja. Aslinya bojo kulon itu bener keren. Bener. Iya, betul. Dia lebih berani. Boten keren cuma lebih berani daripada Buse. Ya Allah, oke, makanya anak ini merupakan investasi. Makanya jenengan ketika mempunyai anak, satu yang harus panjenengan lakukan adalah mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh dan Soleha. Itu kunci. Ini gue lurus sama yang Pak Pak. Oke, kalau aku ngaji ngomong ibu ini gue waktu grogi. Oke, saya itu pernah dapat ini cerita. Kalau balik ingat, saya itu pernah ngaji muslimat waktu itu. Nah, ngaji muslimat di wilayah Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Waktu itu PAC Muslimat Kecamatan Tarokan. Kalau dateng lah waktu itu. Kalau datengnya telat. Nah, kalau tuh kalau ngaji sering datang telat. Nanti misalnya kalau acara jam 9, kalau tanya untuk naik ke panggung jam berapa? Setengah 11. Di kalau pepet nih, setengah 11 datang. Nah, pas waktu situ, kalau niku kurang seneng karena yang ngaji kan ibu-ibu tua. Waktu itu belum nikah. Nah ini bahaya kalau misalnya kita ngaji di ibu-ibu yang muda-muda ini bahaya. Akhirnya kalau ngaji semangat karena yang ngaji itu muslimat. Delaran itu sing tekon itu nom-nom. Nembe nikah semuanya dan baru punya anak. Bayangkan, anak itu kalau misalnya baru melahirkan, ketika anak nangis, yang dilakukan seorang ibu apa? Ini mental mawon. Kulo sumpah mboten nate. Saya ini coba jenengan bayangkan nih temoni pikiran nih. Kulo ngaji fokus ngeten iki ana anak nangis delaladi. Menurut jenengan ditingali napa mboten? Saya melihat itu berdosa. Nggak melihat tapi kok kelihatan. Kalau nggak dilihat itu Fadir. Bos bisa aja. Akhirnya dengan sangat terpaksa dan dengan hati bangga. Nah, itu merupakan contoh bahwasanya anak al-insanu mahalul jawal. Iya dong, matur suwun. Akan pernah lepas dari dosa. Kita bilang, saya mencontohkan. Saya dari rumah, ketika saya datang di acara pengajian, ya bayangan saya jenenge ngaji kan pasti awal itu pikirannya kan ibadah. Tidak pernah saya punya pikiran saya ngaji di ibu-ibu muda kok pasti belok ibu sing nyusoni. Otomatis pikiran saya pasti saya ngaji melakukan hal yang baik ataupun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di tengah-tengah pengajian ada anak yang nangis. Mau tidak mau secara spontan seorang ibu mengeluarkan senjatanya. Loh iya, ini pula perbuatan api membunuh seorang ibu. Tapi menurut saya merupakan musibah yang sangat besar. Nah, ini kan mencontohkan bahwasanya al-insanu mahawal usia wal khotor. Manusia itu merupakan sebuah tempat yang salah dan tempat yang lalai. Sudahlah, siapapun itu manusianya, siapapun itu, kita tidak akan bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Saya sering mencontohkan dan sering mengalami. Sekarang, nyuwun sewu, niki mau contoh nih, contoh nyata.
Dan ini tadi saya ceritakan mengenai ruang makan. Saya tadi sama Mas Samirin berangkat dari hotel sarungan pakai peci, pakai jas seperti ini. Ternyata tiba-tiba kita masuk di lift bersama dengan wanita yang kelihatan di lift. Salif. Ya. Alhamdulillah. Coba, jangan bayangkan. Niatnya saya sama Samirin ngaji, Mas. Iya, lu gue ngaji terus. Ngaji. Itu kenapa? Nah, kalau kan masih ada istri, masih bisa berhidup. Mas Samirin berdiri tepat di belakangnya wanita tersebut. Alhamdulillah. Bukan mepetnya dan yang baik juga ya datangnya baru langsung di depan saya. Wah, saya nggak lihat sama sekali. Saya naik ke atas ini. Sesekali, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mas Ucup, Mas, waktu kenapa? Tes itu. Nah, ini enteng nih. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini merupakan sebuah contoh bahwasanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Dan Allah tahu itu. Makanya Allah memberikan keistimewaan di 10 hari yang kedua adalah hari kita dibebaskan, hari di mana segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Karena secara prinsip memang manusia itu tidak akan bisa lepas dari dosa. Tidak akan pernah lepas dari dosa. Makanya Allah itu memberikan pengecualian kepada umat di baginda Rasulullah. Karena umat yang umurnya pendek itu hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi-Nabi yang lain itu panjang-panjang. Jadi umur 200, 300 itu umum. Sekarang coba menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan umur 200, 300, umur 50 tahun aja minyak wanginya, parfumnya sudah pakai fresh care. Betul kan kalau kena cini mah bumi fresh care kok. Bukan. Kenapa Mas? Menyangin. Ya semua. Itu di sini kok ada bahasa mal. Itu kayak bahasa bujuku gak tutup. Loh, ini serius. Makanya Allah itu mengetahui bahwasannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak akan panjang. Akhirnya ada beberapa kekhususan yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah 10 hari yang kedua Allah akan memberikan pengampunan kepada umat di baginda Rasulullah. Loh, ini janji Gusti Allah. Makanya nyuwun sewu, kita itu diberikan beberapa diskon ataupun hak prerogatif, bukan hak prerogatif. Apa ya sing ketika ada narapidana terus dikeluarkan itu apa sih? Remisi. Contoh bisa, contoh. Ketika bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. yang mana pahala malam Lailatul Qadar seperti kita beribadah 1000. Ada juga nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu di mana Allah akan turun dan mengampuni segala dosa-dosa umat baginda Rasul. Dan ada beberapa malam-malam yang lain seperti Muharram, seperti Maulud dan bulan-bulan yang penuh dimuliakan. Ini tujuannya Allah apa? Untuk memberikan remisi kepada kita, memberikan hadiah kepada kita, bahwasanya umatnya baginda Rasulullah tidak akan hidup lama. Loh, ini sudah nas. Kalaupun hari ini kita dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi yang lain, tidak ada apa-apanya. Bahkan hari ini, kalaupun kita umurnya panjang sampai 125 lebih misal, tetap kita tidak bisa ibadah secara maksimal. Kenapa? Asam urat, Kolesterol. rematik, kolesterol, si gampang ngentut lah. Apa lo biasa merawat
yang tepat. Kenapa dia harus tepat? Beliau S2. Artinya ini harus panjenengan manfaatkan. Ini harus kita manfaatkan. Di 10 hari yang kedua itu harus kita manfaatkan. Bagaimana pemanfaatan kita supaya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir 10 hari yang ketiga ini adalah wa akhiruhu ikun minan. 10 hari yang ketiga ini merupakan terbebasnya kita dari api Neraka. karena saya yakin panjenengan semua pasti pengen masuk surga siapapun itu, hatta wong bejat ataupun al-fajir, orang yang sangat lacut, orang yang sangat berdosa, ini pasti akan tetap ingin dakhalal jannah. Siapapun itu orangnya. Saat ini jenengan yang hadir di sini tujuannya apa? Dakhalal jannah. Kita capek-capek, nih kan? Dari rumah ke sini, ongkos sendiri, naik apa? Kereta, naik kereta di sini dari pagi sampai sore. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dakhalal jannah. Karena al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Jadi surga itu dicetak dari 4 golongan. Iki jenengan tak kasih tahu carane dakhalal jannah. Kalau jarang gue bocorin ini. Coba ngomong ya. Sama tahu ini. Ini rahasia ini ke. Saya kasih tahu. Jadi al-jannatu mustaqatun iya arba'atin nafari. Jadi surga itu tercetak dari 4 golongan. Oke. Nah, ini mungkin jenengan muhasabah. Kita introspeksi diri. Kira-kira kita masuk golongan yang mana? Yang pertama adalah talil Quran. Satu adalah golongan orang yang membaca Al-Quran. Nah, sekarang kalau badai tanya, di antara semua niki yang hari ini sudah baca Quran siapa? Jadi hitungan 1, 2, 3, 4. Golongan kerudung merah membaca Quran. Nah, golongan kerudung putih, yang lain kan? Sebenarnya kurang. Ah? Baca Quran kan gak mesti pagi. Kan iki lho asal. Oh, terus ke sini. Tapi golongan yang pertama ini adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini bisa menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Kira-kira saya mau nggak masuk golongan orang yang ahli membaca Al-Quran? Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, orang yang menjaga lisan itu apa? Orang sing gak tahu rasa-rasa, gak pernah mengecewakan kepada orang lain. Nah, ini pertanyaannya ganti. Beliau mas. Ini sampai saat dinten iki wau, siapa yang belum rasa-rasa? Orangnya Iya benar. Ayo. Sekarang tak berani mana? Sopo sing dino iki guru rasa-rasa, sing guru rasa-rasa. oh, wis kacau. Ini kacau. Boten napa-napa kacau. Lanjutkan. Hidup rasa-rasa. Tapi dia jadi rasa-rasa itu enak kok. Bisa mati kali. Tanpa Iki sadar. sing ngomong-ngomong dhewe iki mau. Coba, iku rasa-rasa apa ngomong di ilmu? Jujur itu perlu tidak apa-apa. Wih, sama nggak masuk sing kamu tulisan. Itu golongan yang dilupakan mau tidak apa-apa. Yang ketiga, watak limujinan. Jadi memberikan makan orang yang lapar, menghormati orang ataupun menghormati tamu. Atimu to'am, memberikan orang Jadi ternyata ketika panjenengan hari ini memberikan makanan kepada orang lain, ini termasuk kelompok-kelompok yang dihidupkan oleh surga. Makanya kalau di Indonesia ada istilah Jumat. Coba jenengan berpikir, kira-kira siapa yang mengajarkan kita untuk Jumat berkah?
ya kiai-kiai kita, guru-guru kita yang zaman dulu yang ada di negara Indonesia. Saya tuh kadang-kadang berpikir gini, masyaikh kita, guru-guru kita itu sangat luar biasa. Orang-orang zaman dahulu, mbah-mbah kita zaman dahulu, ini adalah orang yang sangat luar biasa. Salah satu contoh, jenengan ketika di Indonesia, ketika bertemu dengan orang tua, jenengan tahu nggak mendengarkan istilah jangan suka berdiri di depan pintu? Dengar. Karena kenapa? Ditolak judune. Lah nek sing rondo piye? Loh, gimana? Loh, padahal kalaupun secara logika, secara ilmiah, apa hubungannya orang di depan pintu dengan jodoh? Tidak ada. Secara ilmiah, ini merupakan suatu ajaran orang zaman dahulu yang mana tujuannya adalah tidak baik kita sebagai umat manusia untuk berdiri di depan pintu karena itu perbuatan yang tidak sopan, menghalangi tamu yang mau masuk ke rumah. Contoh lagi, jenengan pernah mendengarkan dawuh-dawuh orang tua, jangan suka ngelungguhi bantal. Ngelungguhi bantal Mbak, mohon maaf, hubungannya udun karo bantal ada. Betul. Ini merupakan suatu ajaran dari orang tua yang mengajarkan kita bantal ini panggonane sirah. Ojo dilung. Ini merupakan adat begitu. Adat istiadat yang mana adat ini merupakan sebuah hukum yang mengajarkan akhlak kepada kita semuanya. Karena kalaupun panjenengan mencari dalam hadis, Quran, bahkan di dalam kitab-kitab kuning, tidak ada istilah udun dan batang. Logis, tidak ada. Ini merupakan suatu ajaran dari orang. Contoh lagi, jangan suka ludah di sumur. Dari sumbing. Terus sekarang logikanya hubungannya sumur karo sumbing apa ada? Ini merupakan pembelajaran dari para masyaikh kita. Makanya ada istilah Jumat berkah. Ini merupakan suatu ajaran kepada kita untuk atimu to'am, untuk memberikan makan kepada orang lain. Kenapa? Karena atimu to'am, memberikan makan kepada orang lain, ini merupakan suatu golongan yang dirindukan oleh surgane Gusti Allah. Jadi ketika kita hari ini itu atimu to'am, suka memberikan makan kepada orang lain, insya Allah kita termasuk golongan dakhalal jannah. Amin. Karena ini kalau enteng, sing nomor 3 enteng, sing abot sing nomor 2 hifdzul lisan. Jadi kayak saya melihat jenengan tuh kayak abot. Sudah apa wis? Jenengan pilih mawon golongan yang pertama dan golongan yang ketiga. Sing pertama adalah orang yang suka baca Quran, yang ketiga adalah orang yang suka memberikan makan. Golongan yang terakhir adalah puasa bulan Ramadan. Jadi ternyata kelompok ataupun golongan ataupun seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini merupakan suatu golongan yang dirindukan oleh surga Allah, yang dirindukan bisa dakhalal jannah. Nah, sekarang kita harus muhasabah. Kira-kira dari 4 golongan itu kita termasuk golongan yang mana? Karena memang di dalam hadis tidak dijelaskan secara rinci kita harus ikut 4 golongan ini, tidak harus. Misalnya kita hari ini berat, ketika harus membaca Quran, berarti kita harus ikut golongan yang nomor 2, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Ketika kita menjaga lisan berat, minimal mental. Ora usah gampang kalau nih konconi. Tapi memang hifdzul lisan itu wangel gitu kan? Menjaga lisan itu sangat susah. Apalagi nuwun sewu ketika satu majelis. Oh, soalnya ket mau kuwi Mas. Gue no.
Sekarang itu loh, saya pun juga seperti itu. Hifdzul lisan itu sangat susah. Sekarang tidak usah gitu. Kita mawon yang hari ini berada dalam satu majelis. Kadang-kadang kita tahu seragam jamaah kita anyar, kelambine anyar, hubungnya anyar. Nah, biasa nih kelompok sing buri itu ngelok nih kelompok-kelompok sing arep. Kalau setelane kenapa pantes? Padahal warnane lho norak. Oh. Tapi tek dhewe masuk lawas tapi keren ya. Rokokne yang iki sebelah. Enggak merasa gitu. Makanya kayak pocong gini loh. Kudungnya apa mas? Kudung hijau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini adik al-jannah mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu tercetak ataupun merindukan dari 4 golongan. Golongan yang pertama orang yang ahli membaca Al-Quran. Golongan kedua orang yang menjaga lisan. Golongan ketiga orang yang suka memberikan makan. Golongan 4 orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, keempat-empat golongan ini ketika panjenengan bisa melakukan secara menyeluruh, insya Allah dakhalal jannah. Jadi sebenarnya secara prinsip untuk kita masuk surganya Allah itu gampang. Tinggal pertanyaannya, mau ndak kita? Mari aja, mau ndak kita untuk melakukan itu semua? Simple kok, simple. Nggak harus panjenengan selama 24 jam ibadah takaruk, nggak harus. Nggak harus. Allah masih memberikan kita untuk Facebookan. Allah masih memberikan kita untuk Instagraman, masih Pak. Untuk TikTokan masih memberikan kesempatan untuk kita. Allah hanya meminta kita untuk berbuat baik. Nggak harus selama 24 jam. Cukup 1 jam, 2 jam, ataupun berapa lah. Maka beberapa perkara-perkara yang bisa membuat kita masuk surga ini harus kita lakukan walaupun itu berat. Tuh, memotivasi diri saya ataupun diri kita. Di dalam hadis itu dijelaskan talil Quran, hanya dijelaskan membaca tidak dijelaskan banyak yang membaca Quran, tidak dijelaskan. Jadi artinya, dalam arti ketika kita ingin menjadi golongan orang yang ahli baca Quran, tidak harus kita baca Quran 1 juz, tidak harus 1 lembar ataupun setengah lembar, 1 ayat ataupun 2 ayat. Ini sudah termasuk golongan talil Quran. Begitupun orang yang hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu, kalaupun kita hari ini berat untuk tidak ngomongin orang, minimal ngerem. Yang mana biasanya dalam 1 hari 3 kali kita rasan-rasan. Heran, ahli rasa-rasa akan jadi bahan. tapi heran tuh mas, tapi kok wonten. Pasti ada tuh. Iya, kalau bilang konco pusat di mana bilang? Tapi terus berdiri. Ya Allah Muhammad. Itulah kita mengurangi. Yang ketiga adalah atim to'am. Tidak harus kita memberikan makan seluruh majelis. 1 orang, 2 orang, maksimal misalnya 5 orang, sudah termasuk golongan atimu to'am, orang yang suka memberikan makan. Berbeda dengan puasa Ramadan. Lek puasa Ramadan ya harus penuh 29 ataupun 30 hari selama bulan Ramadan. Maka nih, puasa bulan Ramadan itu kenapa kok sampai diwajibkan oleh Allah? Bahkan ketika orang yang haid, ketika orang yang berhalangan, ini tetap wajib mengqadha puasa bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat, gitu kan? Dengan lek sholat kan gak harus mondoi. Tapi kenapa bulan puasa Ramadan kita harus mondoi? Karena memang saking pentingnya kita berpuasa di bulan Ramadan.
Karena puasa bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengekang hawa nafsu. Bukan hanya mengekang dari makan dan minum, tapi harus bisa mengekang hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, saat ini kita tanya jawab nggih. Karena kadosi saya hanya diberi waktu sampai setengah 4. Ya, setengah 4 gitu. Hanya diberi waktu sampai setengah 4. Jadi dengan doa ini mau doakan saja kita istiqomah dan doakan saja kita bisa bertemu di lain waktu. Nanti kalau panjenengan ke Indonesia, mampir-mampirlah ke Kediri. Jadi kalau kalian sendiri juga sering ada beberapa acara di Kediri. Mungkin saja kita bersilaturahmi. Maka pokoknya yang paling inti dari pembahasan kita dari pagi sampai hari ini adalah bagaimana panjenengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan bulan puasa dengan beberapa fadilah. Fadilah rahmat, fadilah pengampunan, fadilah terbebas dari api. Mau tidak mau, susah ataupun berat, kita harus melakukan itu. Karena memang kewajiban kita puasa di bulan kita berdoa bareng-bareng semoga di bulan puasa kita lancar dalam melaksanakan ibadah. Semoga amal ibadah kita, iman kita, ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon Mas. Ini pun wonten pertanyaan saking Mbak Umi Kulsum, putih Mbak Umi Kulsum kan putih. Oh tidak, Mbak Umi Kulsum yang bertanya. Oh titipan. Oh titipan. Berarti yang betul lagi. Berarti tidak usah ayo. Pokoknya nerangnya piye kok. Lewat sampean kok kena ruban nih. Oh video. Oke, monggo terus tinggi. Apa yang membedakan siam dan soum? Kenapa di dalam Al-Quran disebut siam, sedangkan dalam niat puasa kita sebut soum? Perbedaannya tulisannya gawe i dan gawe u. Siam soum modal. Jadi ngeten, siam sama soum itu kalau panjenengan pernah berada di pondok pesantren itu namanya tasrifan. Jadi siam ataupun saum itu maknanya sama. Siam, saum, sauma. Soma, siam, saum, soma, yasumu, siaman. Nah, utawa saum sama siam itu sebenarnya sama saja. Kados mangan karo badong gitu loh. Iki padha kan sama kan? Jangan kalau badong. Kok badong? Lali. Ya kan kalian badong. Oh, dahan kalian makan itu maksudku. Ya Allah, sama. Jadi siam ataupun saum itu sama. Saum, apa itu loh? Saum. Sahur. Siap. Sama, artinya sama. Itu hanya apa ya? Hanya tasrifannya saja yang berbeda. Jadi di tasrif itu ada yang fa'ala yaqilu, ada yang fa'ala yaqulu, ada yang fa'ala yaf'alu. Nah, seperti itu. Itu hanya metode penasrifan saja. Tapi secara inti itu sama. Monggo ada pertanyaan yang lain? Disampaikan ke Mbak Mikulsum wonten iku nggih. Siap, saum. Wonten meniki. Oh itu mbaknya, boleh. Dia berdiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Kediri. Oh, dari kecil Pak. Dari mana, Pak? Kandana. Oh, ada. Dari mana, Pak? Rancu. Hah? Rancu. Maju, Pak. Gunung, Pak. Wah, ini muslim besar luar biasa ini. Ini mau enak ya. Ya kan cedek, saya kepung. Kencong. Sapinya kadang juga. Oh, iya aku. Lo internet itu sih. Lo internet. Bilang kok aku.
Ini apa? Ada ada teman yang pinjam uang. Terus apa namanya kita sebagai peminjam kita ada kewajiban untuk menagih itu berapa kali? Terima kasih. Ya. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung ya. Jadi ngeten, saya itu pernah baca ada dawuh itu yang menyatakan bahwasanya sebenarnya kita untuk nagih utang itu sebenarnya hukumnya itu makruh. Jadi malah gak oleh sebenarnya saja nih. Tapi kadang-kadang koncone awak itu kebangetan. Orang nyaur utang. Oke. Jadi memang bukan seperti itu. Nah, kalaupun kita memang bukan kewajiban, yang memang panjenengan menuntut haknya, menuntut hak untuk teman yang mempunyai utang melaksanakan kewajiban. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah dalil, tapi memang ada. Kalau itu nanti dalil kali guru itu seperti ini. Kalau kamu punya kalau ada orang yang utang sama kamu, kau coba tagih. Ya diem, tapi yo sindiran ngono ae. Nggih, tapi gini nggih. Loh, kenapa tadi gitu? Lah, seorang rakyat mau nih. Nggih. Nah, ini saya kasih tahu. Kaitannya adalah orang yang mempunyai hutang. Nggih. Oh, sama TPKB Bu sekalian. Kalau di Mas Bening Lo besar ini udah dicapai punya nih lo. Sampai lah. Ini jadi. Bagaimana tuh nih? Jadi hutang itu memang adalah suatu kewajiban yang harus kita bayar. Kalau saya itu pedoman fikih yang saya ugemi adalah ketika saya punya hutang, ketika saya punya piutang ataupun teman saya punya hutang, ya harus kita tagih. Adapun berapa kali kita tagih itu ya terserah panjenengan lah. Artinya kan tidak berdosa sampai wongi mati. Ini mau saya. Jadi kan sama betul. Tahu nggak? Ketika orang yang sudah mati, ini biasanya tradisi di Indonesia. Ini kan ada sambutan. Gimana? Dan sambutan orang yang sudah meninggal, baik itu dari keluarga, sambutannya pasti ada dua hal. Yang pertama adalah untuk menyaksikan apakah mayit ini baik ataupun jelek. Yang kedua, ketika mayit ini punya hutang, maka hutangnya harus dilunasi ataupun menghubungi pihak keluarga. Nah, ini kita ceritani, sing diutang tolong. Sing diutang tolong. Jenengan itu ketika punya hutang, ketika panjenengan meninggal dunia, ini bukan berarti hutangnya lepas, tidak. Ketika kita meninggal dunia, maka arwah kita, ruhnya kita dicabut oleh malaikat. Ruh niki tenggone kita kuliah. Sama nggak percaya, sama dulu kita kuliah niki ada bab tentang mayit. Jadi salah satu yang membuat mayit itu tidak bisa naik tingkat ini adalah hutang kepada sesama manusia. Bukan hanya hutang uang, hutang janji. Sama yang biasanya diberikan janji manis oleh para buaya-buaya itu. Buaya darat. Oleh para laki-laki itu sama tagih. Tapi kenyataannya benar. Di kitab Usuliyah itu dijelaskan bahwasannya keadaan ruh niku itu seperti tingkat-tingkat. Jadi tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga sampai seterusnya. Ruhnya mayit ini tidak akan bisa naik ke tingkat selanjutnya ketika utangnya belum dibayar, kecuali pihak yang memberikan utang mengikhlaskan ataupun merelakan.
Tapi secara prinsip ketika kita punya utang ini wajib dibayar. Adapun panjenengan nagih Cara gimana? secara gimana terserah pun itu. Tapi secara prinsip ya wajib dibayar secara prinsip. Ngoten Mbak. Iya. Matur suwun terus. Nggih. Ini Mas. Jadi boleh ditagih sampai lunas sampai saat sekali sampai kalau bisa ya sing sabar mawon. Tapi biasanya sing bintang kalau sekali boleh karena sing bintang ya. Kalau seandainya kita nggak menagih itu nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita nih, saya sarankan kepada jenengan lebih baik ketika kita tidak menagih utang, ketika panjenengan bisa mengikhlaskan, maka ikhlaskan. Oh iya Gus. Hitung-hitung kita membantu teman kita. Sotako. Loh, itu benar. Karena gini, Itu kalau apa kita buta kabeh. nah, karena gini, orang yang punya hutang, ketika dia sudah mati, maka dia akan terbebani dan tidak akan bisa naik ke level selanjutnya. Ini dawuh kita. Saya tidak ngarang. Ini ada di kitab Usuliyah hadis ke-28 kalau tidak salah, kaitannya menerangkan tentang mayit. Jadi panjenengan yang hari ini punya hutang-hutang itu mending kalau tidak bisa melunasi, mending sampean matu. Saran saya nih, wedine lek moro-moro sama mati dadak. Itu benar. Jadi mending kita ketika punya hutang, hakul adam itu harus segera diselesaikan. Maksud Mbak? Oke. Pun paham nggih, Bang nggih. Alhamdulillah. Niku enten kenang-kenangan ini saking Gus Rizmi. Ini anu skincare. Masa? Apa aku ya? Oh iya. Mangga niki. Coba tahu. Ini tadi. Wes sampai kon mboten apa. Oh, sampai mau sampai. Nah, Estafet nggih, estafet. Oke, iki Mas. jadi monggo. Nggih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Saking Tolong aku. Tulungagung, nggih. Tulungagunge pundi? Oh, Campur Oh kidul. Nggih. Aduh, Monggo. Pun pinten tiyang ten mriki, Mbak? kotang itu, nggon aku kotang etan. Tanggal 12 bulan. 12 tahun, Mbak. Itu seumuran dengan saya 12 tahun. Umurku 14, berarti aku kurang tahun sampai nomor ini. 12 tahun akhirnya ya betah monggo. Nggih, alhamdulillah. Nggih, pripun, Mbak? Betah ini, Mas. Nopo enten? Oke. Panjang. Nggih, nggih. Gak perlu ya? Ini pikir oh, pakai pikir loh, ini saya pikir kan. Dipepet yang ngaten kuwi. Tapi udah mepet-mepet itu. Oh, baturnya mobet. Pendapat apa ini? misalkan tidak puasa banyak tahun ya. Nggih. Kelalen Kelalen ora tau poso. Nggih, terus Beh, oh. tolong aku kowe entok e. Gini, jadi gini, kalaupun kita tidak tahu jumlah pasti umur puasa kita berapa, Dia itu nggak pernah memang sembahyang, nggak disunahkan pernah untuk pengajian kita kayak gini. mengira-ngira. Misal contoh, Emang tahu kira-kira kita tidak puasa dalam 3 tahun. Anggap awal 3 tahun berarti kali 30. Ya, berarti 90 hari. Berarti kita bolong puasa selama 10 kali. Memang ada beberapa cara seperti bayar fidyah. Ya, fidyah itu 1 mud. 1 mud itu kalau nggak salah sekitar 0, berapa kilo lah. Anggap mau sekilo lah, angka aman gitu mau nih. 1 mud itu udah banyak kok.
Tapi nyuwun sewu. Kalaupun kita harus membayar fidyah, ini adalah orang yang benar-benar tidak mampu Untuk melakukan puasa. Lek kita masih mampu melakukan puasa, maka saran saya secara fikih, saran saya tidak boleh bayar fidyah. Caranya bagaimana? Kita harus mengira-ngira, kira-kira panjenengan itu gak puasa itu mulai tahun berapa ataupun bolongi berapa. Itu seperti itu. Saya kalau sama istri, misalnya istri saya itu halangan 12 hari, pasti saya akan suruh nambah untuk 14 hari puasa. Karena terkadang kita lupa bahwasanya ada beberapa puasa-puasa yang kita tinggalkan yang belum kita lunasi. Karena ini hukumnya seperti hutang. Kalaupun kita saja punya tanggungan hakul adam, ini saja Allah menghentikan langkah kita untuk menaik level yang selanjutnya. Apalagi kita punya utang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau harus kita bayar. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau jenengan mampu, tidak boleh sebenarnya bayar fidyah. Kecuali kalau abah saya ketika orang yang sedang menyusui itu memang boleh bayar fidyah. Karena mungkin terlalu berat deh. Satu bulan full tidak bisa, itu biasanya boleh bayar. Tapi kalau abah tetap menyarankan untuk menghitung hutang puasa dan harus dibayarkan ketika kita sudah mampu. Jadi secara prinsip. Jadi ngeten nggih. Hukum fikih kan beda-beda. Betul. Karena kita mengikuti madzhabul arba'. Ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Dan setiap imam ini pasti akan berbeda-beda terkait masalah hukum. Bahkan nyuwun sewu terkait masalah pernikahan mawon, ada beberapa mazhab itu yang berbeda kan. Ada yang boleh menggunakan wali hakim, ada yang tidak boleh, ada yang harus asli wali dari garis keturunan ayah, kan seperti itu. Itu terkait masalah hukum. Maka tergantung bagaimana kita percaya atau enggak terkait masalah hukum yang kita ketahui. Tapi secara prinsip, ketika kita mampu membayar hutang, mending jenengan kira-kira saja. Kira-kira saya berpuasa berapa kali untuk membayar hutang itu. Tapi kalaupun kita memang benar-benar tidak mampu, maka kita harus membayar fidyah. Fidyah itu apa? Atimu to'am itu loh, memberi makan orang miskin. Mata. Sama, fidyah puasa kan? Sama, hamil, menyusui, sakit, sama fidyahnya. Sama. Gitu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya selesai. Tinggal lagi.